gitu loh. Kalau dia kok sampai adik saya meninggal dia nggak tahu, nggak layak dan lain sebagainya, dia menyesal. Nah, kemudian saya tanya, mohon maaf nih mas, apa adik saya masih punya urusan dengan jenengan, utang piutang lah. Ternyata benar mas, masih utang uang 200.000 rupiah gitu. Nah waktu itu saya memang sudah siap, saya bawa uang karena akan saya bayar, saya lunasi lah intinya untuk sebagai amanat. Ternyata teman adik saya itu mengikhlaskan, katanya enggak usah mas, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari beliau seorang ustadz yang bersinggah di daerah Sapuro. Beliau akan menceritakan tentang sebuah misteri yang nyata yang dialami oleh keluarga beliau. Baik, kita langsung datangkan narasumber kepada sini, kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakhair Ustadz, nggih. Khair. Silakan duduk Ustadz. Jangan beri kemauan Ustadz. Nggih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ambara Pak Ustadz. Yusuf Ambara. Ini alhamdulillah Allah menemukan kita dalam suatu yang insya Allah menjadi berkah, tidak ada rasa riya yang berada di dalam hati. Kebetulan Pak Ustadz ini punya sebuah cerita misteri yang tentang mungkin Pak Ustadz sendiri yang mengalami ataupun saudaranya. Sekarang kita panggil kepada Gus Lintang Misteri langsung. Silakan Mas Gus Lintang Misteri masuk. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Nggih. Silakan Gus. Pak Ustadz kalau tak berikutnya. Nggih, masuk darakan. Silakan ya. Monggo. Oke. Teman-teman pasti penasaran ya ceritanya ya. Sebelum kita cerita, teman-teman yang penasaran ceritanya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah mas. Khair. Minta doanya ya biar tambah berkah nih Lintang Misteri. Nggih. Pak Ustadz ngomong-ngomong profesi sebagai apa Pak Ustadz? Ya itu saya dari saya di awal saya tuh dianggap ustadz, juga kadang di rumah juga kadang jadi lebih mas. Oh lebih, Pak B. Tapi secara formal saya bukan lebih sekali lagi ya. Oh, Tapi pas umpama kadang ada kebutuhan lebihnya nggak datang atau keralangan, kadang saya yang ikut untuk mengurus jenazah gitu. Mungkin menurunkan sampai talqin dan sebagainya itu kadang gitu ya. Sering juga sih, tapi posisi saya bukan lebih secara formal, informal lah sebenarnya. Berarti Pak B itu sebagai sosial masyarakat ya Pak Ustadz ya? Iya. Siap Pak Ustadz? Siap. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya yang dialami oleh Pak Ustadz sendiri sebagai Pak Lebe. Jadi Pak B ini mempunyai cerita dari keluarganya sendiri yang pernah meninggal dunia dan akhirnya arwahnya itu nggak tenang, ada sesuatu di alam dunia yang belum diselesaikan. Seperti apa kisah dan ceritanya? Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bisa diambil pelajaran kita semua. Jadi yang namanya kematian itu pasti ada. Lintang misteri antara dia dan dia mereka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman pemirsa Lintang Misteri yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya menceritakan pengalaman pribadi saya, Mas Tatang ya, karena ini menyangkut roh Mas ya, menyangkut roh. Sebetulnya akan saya buka dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, itu Al-Isra ayat surat ke-17 ayatnya ayat 85 itu juz 15 itu berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Dan apabila mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang ruh, maka katakanlah, ruh itu termasuk urusan Allah. Dan kamu tidak diberi pengetahuan tentangnya kecuali sedikit. Jadi intinya kalau masalah ruh itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Mas. Bagaimana kita ketahui kalau manusia sudah meninggal, dan pasti meninggal kan? Karena kita setiap manusia itu pasti meninggal, Mas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman susiya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian kullu matin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahwa orang kalau sudah ditentukan ajalnya, itu kita tidak bisa mengelak, Mas. Tidak bisa memajukan atau memundurkan sedikit pun. Nah, kemudian berkaitan dengan ruh, karena ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu diberi pengetahuan tentang ruh itu sedikit, Mas. Sedikit itu mungkin tidak menyeluruh tahu. Mungkin sedikit itu ya hanya orang-orang tertentu yang diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui tentang ruh. Kemudian bagaimana ruh itu setelah kita meninggal, Mas? Karena kalau kita meninggal itu yang rusak itu jasad kita sebenarnya, Mas. Raga kita itu yang rusak. Tapi ruh masih hidup. Gitu loh. Ruh itu masih hidup. Nah, cuman pertanyaannya kan ada di mana? Kan seperti itu. Lah itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas ruh itu begitu masuk alam kubur atau alam barzah itu masih di alam perbatasan, Mas. Namanya aja barzah itu pembatas tapi tidak jelas, maksudnya tidak kelihatan. Jadi alam barzah itu batas antara dunia dan akhirat. Jadi kalau kita masuk alam ruh ke alam barzah itu belum masuk ke alam akhirat. Tapi juga tidak bisa kembali ke dunia. Tapi dia belum akhirat. Kalau akhirat itu nanti menunggu setelah kiamat semua. Nah, itu baru masuk namanya alam akhirat. Nah, alam barzah itu alam antara ini, pembatas antara dunia dan akhirat. Sehingga bisa dimungkinkan ruh itu bisa, mungkin kalau dengan biidznillah ya, dengan izin Allah, dia bisa ke dunia, Mas, untuk menyelesaikan mungkin apa yang belum selesai urusannya dengan manusia. Iya kan? Seperti itu. Makanya ini berkaitan dengan cerita itu, saya akan cerita sedikit ya. Ini pengalaman pribadi saya dengan almarhum adik saya yang sudah meninggal. Sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu untuk almarhum adik saya, karena sebagai adab kita pada manusia, terutama sama kita yang sudah meninggal, kalau kita ingin bercerita, kita bacakan Al-Fatihah, kita kirim doa semoga almarhum adik saya itu tenang di alam kuburnya, mendapatkan nikmat kubur dan diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadah, amal baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jadi saya mulai aja ceritanya, Mas Tata ya. Nah, itu kejadiannya itu tahun 2015, Mas. Saya masih ingat bulannya, ya bulan Juni ini sekitar, tanggalnya saya lupa ya. Itu berarti 9 tahun yang lalu. Intinya adik saya meninggal karena sakit, memang bukan karena apa-apa, karena sakit meninggal. Kemudian kita proses lah seperti biasanya, kita makamkan dan sebagainya. Dan seperti biasanya tradisi kita di kampung kan ada tahlilan, Mas. Itu tahlilan. Nah itu kebetulan saya pun punya teman luar kota sih, bukan orang sini. Nah itu dia agak tahu tentang dunia gaib gitu. Beliau agak tahu lah masalah itu. Kemudian main ke rumah saya, ya sering dah main ke rumah saya, tapi itu pas hari ketiga kalau masalah itu, ketiga tahlilan, teman saya itu datang ke tempat saya. Dia kaget kan, Pak, saya meninggal adikmu, Po? Dia bilang gitu. Saya, iya. Adikmu yang biasa ketemu saya bilang, ya, karena memang biasa ketemu kan, ketika hidup, ketika main, sering ketemu dengan adik saya. Tapi kemudian teman saya itu bilang, lah itu kok saya melihat, jadi teman saya itu melihat adik saya di depan pintu, Mas, di depan pintu rumah saya,
masih katanya agak kebingungan gitu loh. Dia tuh seperti tingkahnya tuh seperti orang bingung lah gitu. Jalan sana sini tengok-tengok, ya mungkin mau berkomunikasi, tapi kan nggak tahu dengan siapa kan, alamnya kan sudah beda gitu. Akhirnya kalau teman saya ini agak tahu lah, akhirnya gimana Ustaz kalau itu saya komunikasi aja. Kemudian saya, oke monggo saya persilahkan. Kemudian oleh teman saya membaca doa apa saya kurang tahu ya, itu akhirnya dia berkata, Ustaz ini adikmu mau mendatangi kita. Tuh. Saya, ya monggo silahkan. Akhirnya katanya jalan itu adik saya dari pintu, karena kebetulan saya posisikan agak di depan Mas, karena rumah saya itu perkaranya agak luas gitu. Akhirnya kan saya kan di tempatnya agak ke gang lah untuk menemui pertama kan menyambut tamu yang mau tahlilan gitu. Itu saya duduknya di situ dengan teman saya, tukang itu Mas, Ustaz adiknya dengan jalan ke sini menghampiri kita gitu loh. Tuh. Kalau saya memang tidak bisa melihat Mas, karena jujur saya tidak punya ilmu seperti itu. Nah kalau teman saya sedikit mengetahui, sehingga dia tahu. Kemudian, tapi kalau saya merasakan Mas, begitu datang itu memang saya merasakan ada desiran angin halus itu Mas. Yes. Kemudian bulu kuduk saya sini merinding semua. Itu saya pernah belajar itu katanya kan ada kedatangan dari makhluk lain atau alam lain lah itu. Akhirnya singkat cerita ternyata itu hadir di tengah saya. Di antara saya, kemudian katanya ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Nah, itulah teman saya dimediasi lah, dia sebagai mediator karena dia yang tahu apa yang ingin disampaikan oleh almarhum adik saya kepada saya. Kemudian ternyata menyampaikan kepada saya, katanya mohon untuk kepergiannya itu diikhlaskan seluruh keluarga yang pertama. Yang kedua, katanya masih punya urusan yang belum diselesaikan di dunia ini, mohon saya suruh menyelesaikan gitu. Kemudian saya jawab saja karena kata teman saya juga adik saya buru-buru untuk segera kembali ya, karena alam ruh kan kita nggak tahu kenapa dia buru-buru. Akhirnya saya secepatnya saya sanggupi, oke Dik, kamu nggak usah khawatir, seluruh keluarga sudah ikhlas lahir batin, kamu tenang di alam sana lah, masalah urusan yang belum selesai nanti Masmu yang akan menyelesaikan. Saya bilang seperti itu. Akhirnya terima kasih. Kemudian adik saya katanya pamit, dia pulang. Yes. Setelah katanya pergi, saya terus terang masih penasaran Mas. Ya. Tuh. Terus saya kemudian tanya, ngetes teman saya lah, yo cara aku tuh biar ngetes karena katanya gini, Mas, lah itu pakaiannya adik saya apa? Nah itu. Karena saya juga pernah dengar katanya kalau roh datang itu dia pakai yang terakhir dipakai Mas. Kayak yang terakhir. Karena terakhir sebelum membosan nafasnya itu kan masih pakai pakaian, iya kan? Itu pakai itu soalnya kan nanti kalau itu udah dilepas dia gantinya kan kain kafan, nggak bisa ganti baju kan, maksudnya gitu enggak. Ini biar sedikit ya tuh. Akhirnya saya tanya, karena kebetulan saya yang menunggu adik saya sampai akhir wafatnya di rumah sakit sampai mengembuskan nafas itu saya yang nungguin. Jadi kan saya tahu apa yang dipakai terakhir itu ternyata pas. Nah itu pakainya celana pendek, saya masih ingat celana pendek biru, kemudian baju apa itu merah, ada lereknya kuning, itu pas ternyata. Nah, itu berarti wah ini berarti enggak ngibul lah saya bilang. Saya juga percaya sih. Akhirnya setelah itu saya oke, saya juga tadi sampai selesai. Lah keesokan harinya Mas baru saya pikir Mas. Iya kan, karena itu tidak spesifik, ya kan? Adik saya menyebutkan tidak spesifik. Urusannya belum diselesaikan itu apa? Itu kan menjadikan saya bingung Mas. Aduh, ini apa itu loh. Tapi kemudian saya ingat, karena ya saya jelek-jelek gini pernah ngaji ya. Nah, saya ingat yang mengganggu urusan roh di dunia itu salah satunya utang piutang Mas. Itu mengganggu. Makanya pernah ada riwayat hadis, ini hadis sahih yang mungkin bagi yang ngaji ngerti, ketika sahabat Nabi ada yang meninggal itu Nabi beliau tidak berkenan untuk jadi imam nyolati Mas. Kanjeng Nabi tidak berkenan nyolati, tapi menyuruh sahabatnya untuk menyolati. Katanya masih punya utang, ya Rasul masih punya utang 2 dirham. Kemudian Nabi nggak mau nyolati, tapi mempersilahkan sahabat, monggo kalau nggak mau nyolati. Tapi Nabi tidak berkenan untuk menyolati. Nah kemudian Nabi ini
secara mas ya, ini ringkasan ada riwayat waktu Nabi jalan pulang itu kemudian ada sahabat yang bilang, ya Rasul, untuk hutang si fulan saya yang nanggung, nanti urusannya sama saya gitu. Akhirnya Nabi pulang balik lagi bersedia untuk mengimami sholat karena sudah ditanggung oleh temannya lain, sahabatnya lain. Nah itulah makanya kalau biasanya ini biasanya kalau modin atau saya sendiri kalau mengantar melepas jenazah mas ya, sambutan biasanya kan ada ucapan seperti itu mas, iya kan? Mohon dimaafkan nanti kalau ada urusan utang piutang atau hukukul adami ya itu nanti sebaiknya diselesaikan secepatnya dengan ahli waris, kan seperti itu mas. Itu memang kasarnya seperti itu ya. Jadi singkat cerita saya bingung, ini pasti urusan utang piutang. Nah kemudian saya tanya teman-teman yang di sekitar kampung saya itu, teman adik saya maksudnya, ternyata nggak ada urusan sama dia gitu loh. Lalu kemudian saya tanya warung-warung, mungkin kan anak muda lah, kita tahu mungkin ngebon rokok atau apa kan, nah, itu saya tanya semua, ternyata juga tidak mas, sudah selesai semua, nggak punya utang. Nah, itu saya bingung ini, aduh, ini kan pertanyaan besar, sedangkan amanatnya dia suruh menyelesaikan gitu loh. Tapi kemudian saya ingat, ternyata saya ingat, ya menjelang akhir hayatnya itu sekitar satu bulan sebelumnya itu, ada temannya akrab mas, itu hampir setiap hari main ke rumah saya sama adik saya, main keluar gitu, selalu hampir setiap hari. Saya tanya, katanya orang anak Buaran gitu loh, Buaran Kalongan, kemudian masih ada urusan pengen beli rumah di daerah Sapuro Mendian, karena saya sebenarnya Mendian aslinya. Tuh, cerita lama kan, tapi lah itu mas menjelang sekitar setengah bulan adik saya sakit parah masuk rumah sakit, dia malah tidak main ke rumah mas, tidak sama sekali tidak. Itulah itu saya kan curiga, maksudnya itu pasti sama anak ini kan. Nah itu, tapi saya pertanyaannya besarnya itu saya nggak tahu dia itu rumahnya mana, itu kan tahunya cuma Buaran kan gitu aja gitu mas. Karena saya kan nggak kepo lah, nggak tahu kamu Buarannya mana kan nggak jauh, saya cukup tahu teman desa orang Buaran gitu aja. Itu akhirnya saya tetap saya lasa mas, karena saya merasa amanat. Dia tuh saya lasa, saya tanya teman-teman yang di sekitar mati saya, yang di sekitar kampung itu ada nggak yang kenal ini rumahnya Buaran gitu. Alhamdulillah ada yang kenal mas, itu kenal. Kemudian oh ya mas Andi saya tahu, nanti saya antar. Atau urusan apa? Ya ini ada urusan dengan almarhum, saya bilang gitu. Harus saya ke sana. Ternyata di sana memang itu rumahnya sudah dijual mas. Nah itu anaknya itu memang lagi cari rumah. Dulu ketika sering dengan adik saya itu mau cari rumah itu loh. Ternyata itu sudah pindah ke tempat rumah di daerah Kedung Muni. Itu menurut informasi dari tetangganya kan saya tanya, itu di daerah Kedung Muni mas, sekarang sudah pindah, sudah beli rumah di daerah Wayangan kalau apa saya lupa, pokoknya daerah Kedung Muni itu. Itu akhirnya tetap mas saya cari, saya soalnya penasaran, dalam arti kan ini amanah juga, tapi temu. Akhirnya saya diantar teman adik saya itu ke sana, ketemu di sana, ketemu dengan anaknya temannya itu. Ternyata benar mas, itu teman adik saya itu, kita saya cerita nih, dia itu sedih lah, minta maaf pada saya karena tidak ada yang ngabari. Memang saya nggak ngabari karena kan nggak tahu rumahnya mana gitu loh. Kalau dia kok sampai adik saya meninggal dia nggak tahu, nggak layak dan lain sebagainya, dia menyesal. Nah, kemudian saya tanya, mohon maaf nih mas, apa adik saya masih punya urusan dengan jenengan, utang piutang lah. Ternyata benar mas, masih utang uang 200.000 rupiah gitu. Nah waktu itu saya memang sudah siap, saya bawa uang karena akan saya bayar, saya lunasi lah intinya untuk sebagai amanat. Ternyata teman adik saya itu mengikhlaskan, katanya enggak usah mas, saya ikhlas lahir batin gitu pak. Saya ikhlas lahir batin, malah saya mohon maaf nggak bisa hadir di pemakaman adik jenengan karena masih sibuk urusan dia pribadi lah. Nah, saya maklum nggak apa-apa, tapi intinya kan dia sudah ikhlas mas lahir batin, jadi kan tidak ada masalah begitu. Nah kemudian setelah itu malah dia baik hati mas, ngasih saya sangu itu sarimi sama rokok gitu, ini mas buat tahlilan gitu. Akhirnya
Saya terima kasih sekali sama teman adik saya yang telah mengikhlaskan. Nah, setelah itu Mas, apa namanya kan, berarti usaha selesai. Itu teman saya itu saya suruh, kamu datang terus tahlilan sampai 7 hari. Siapa tahu maksudnya nanti bisa ketemu lagi kan Mas, siapa tahu nanti ruhnya adik saya itu datang lagi atau gimana kan, saya bisa komunikasi, bisa menyampaikan lah bahwa sudah saya selesaikan. Nah itu ternyata memang Mas, itu pas hari ke-7 kalau nggak salah itu hadir lagi beliau almarhum adik saya itu menyampaikan lagi, karena teman saya ada kan bisa komunikasi, itu menyampaikan bahwa terima kasih urusannya sudah diselesaikan itu Mas, sehingga almarhum adik saya sudah tenang di alam sana. Dan alhamdulillah saya juga malamnya itu bermimpi ketemu dengan almarhum adik saya, tersenyum mengatakan sudah tenanglah karena urusannya sudah selesai. Ya itu saja Mas ya, itu cerita. Jadi intinya yang bisa kita petik dari hikmah atau iktibar atau pelajaran dari kisah ini, bahwa kita sebagai manusia pasti akan mengalami kematian. Dan sebelum itu terjadi pada diri kita, berbuat baiklah kita kepada sama manusia, jadilah kita orang baik Mas. Karena kalau kita menyalahi kepada orang, kalau kita meninggal, itu juga masih melebihi urusan yang belum selesaikan. Kemudian hutang kalau bisa, kalau sebelum meninggal diselesaikan, ataupun ya untuk keluarganya untuk segera menyelesaikan, karena memang itu suatu urusan yang bahasa Jawa ngundeli Mas ya, ngundeli alam ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu Mas. Masa berarti sebagai lebih ya di urusan adik ya, belum tenang. Tapi selain utang nggak ada ya Mas ya? Ya kebetulan untuk kasus adik saya itu hanya masalah utang piutang Mas, karena itulah yang disebut hukukul adami Mas. Oh iya. Nah yang itu yang memang yang paling ngundeli paling banyak itu. Nah, itu memang kalau kesalahan pada manusia mungkin kita bisa menyampaikan, dan biasanya kita wong Jawa punya peribahasa namanya kan tego lorone ora tego patine kan. Itu biasanya kalau kita benci lah sama sewu pada orang, tapi kalau orang meninggal biasanya kita maafkan, iya kan? Biasanya seperti itu, walaupun saya lah benci sama Mas mama itu, benci karena soal masalah apa, tapi begitu orang itu meninggal otomatis saya pasti maafkan. Itu biasanya seperti itu, sudah otomatis, iya kan? Nah, tapi kalau utang piutang kan kita nggak tahu apakah mau diikhlaskan atau enggak kan, sebelum ada ijab kabul kan kita nggak tahu Mas. Itu kan yang jadi masalah. Ya ini sekali lagi saya juga ingin menyampaikan, kalaupun jenengan ngikhlaskan Mas, ini sedikit pelajaran juga, bisa sampaikan juga kepada ahli warisnya. Itu loh. Jadi pihak ahli warisnya itu tahu. Contohnya gini, Mas saya jenengan ngutangi sama temannya jenengan, ya kan? Mungkin jumlahnya sekecil lah, 50.000 atau 100.000. Begitu teman jenengan meninggal, jenengan mungkin di hati kan ikhlaskan biasanya ya. Soalnya saya menurut saya ikhlas. Biasanya kan seperti itu. Tapi itu alangkah baiknya jenengan matur ke ahli warisnya, keluarganya siapa, mungkin punya anak atau siapa keluarganya, bahwa almarhum pernah punya utang dengan jenengan, tapi jenengan sudah mengikhlaskan. Nah gitu, soalnya nanti bisa terjadi gini Mas, jenengan mungkin dalam hati sudah mengikhlaskan, ya kan, saat itu, tetapi mungkin 1 bulan atau 2 bulan berikutnya jenengan pas kepepet duit, ya enggak, waduh ngerti ya guys, ya nekono tak tagih kan, seperti itu. Padahal jenengan dari hati sudah mengikhlaskan. Nah itu nanti kan karena belum ada ijab kabul dengan ahli waris, itu kan nanti ikhlasnya itu setengahnya terpaksa Mas, ya kan? Ahli waris kan juga nggak tahu. Kalaupun mungkin Anda mau nagih kan bisa, karena kan dia belum tahu kan. Tapi kan jadi masalah, sudah lama kok baru nagih kan, seperti itu. Nah itu jadi sebaiknya kalau jenengan ngutangi, kemudian yang jenengan utang itu kok sudah meninggal, dan jenengan kalau memang ikhlas lahir batin langsung menemui ahli waris, sampaikan bahwa yang bersangkutan punya utang pada jenengan, tapi jenengan sudah ikhlas lahir batin. Itu jadi nanti itu mempermudah jalannya Mas. Iya. Pak Ustadz, selain adik ya,
pernah nggak kejadian nguburin orang dalam keadaan meninggal nggak wajar, itu pernah Pak? Ya pernah, tapi tidak ada masalah apa-apa sih. Maksudnya karena begini ya, saya tuh juga kadang sering Mas itu masukin jenazah ke alam kubur, ke liang kubur maksudnya loh, liang lahat namanya. Karena itu disunahkan tuh sebetulnya keluarganya Mas. Kalau bisa, sekali lagi ini pelajaran juga. Kalau bisa, kalau keluarga Anda meninggal, Andalah sebagai ahli waris yang utamanya nyigurke yang dibawa itu ramani jenazah itu. Tetapi kebanyakan, ya mohon maaf ya, itu karena mungkin saya nggak tahu faktor apa, karena mungkin takut, atau mungkin nggak tahu atau bagaimana, atau mungkin nggak ada keluarganya, itu kadang nggak ada Mas, sehingga kita lihat kadang nggak ada yang dibawakan, nggak ada juga nanti tukang kubur yang, ya kalau lihat kan, ada tukang kubur yang menampani atau menjigurkan lah istilah, memasukkan ke liang lahat itu. Ya sering pernah pengalaman pertama itu karena nggak ada, kemudian saya turun untuk menguburkan jenazah itu. Karena apa? Daripada nggak ada orangnya, nah seperti itu Mas ya. Dan menguburkan jenazah itu kan memang ditahu Mas, tidak sembarangan. Dulu kan setahu saya sebelum saya ngaji kan, ya udah jigurkan aja kan gitu. Ternyata kan itu harus ada posisi agak miring lah menghadap kiblat, kemudian wajahnya dibuka semua, pipinya itu kan ditempelkan ke tanah Mas, ke tanah, lalu ditutup lagi. Kemudian untuk kakinya dilepas, kemudian jempolnya itu dipadalkan, lepas jawanya itu seperti posisi sujud. Ya. Nah itu kan menguburkan seperti itu. Jadi pengalamannya mungkin kalau masalah itu saya enggak banyak Mas, hanya aja pas buka wajah itu kadang saya melihat aja wajah yang cerah, bersinar, kadang ya seperti wajahnya itu sedih atau gelap itu. Ya itu saya nggak tahu itu petanda apa, tapi saya husnudon sajalah. Semoga kita beramal baik, insya Allah kalau kita amal baik akan dibalas Allah dengan amal baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ya, karena apapun kebaikan sekecil zarah itu, kalau dulu debu Mas, nah, sekarang kan ada yang lebih kecil lagi dari debu ya, atom apa-apa, proton apa-apa, itu intinya kecil lah. Sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Tapi sebaliknya, sekecil apapun keburukan dosa kita, ya akan dibalas oleh Allah. Nah, oleh karena itu berbaik-baiklah kita selama hidup di dunia. Pak Ustaz, mau tanya nih, tadi kan rohnya belum tenang ya, itu soal roh dan jasad. Berarti yang kemarin ada kasus Vina Cirebon, kasus 8 tahun yang lalu, terus ada roh dari Vina mengatakan belum tenang dan belum diselesaikan. Berarti kalau urusan di dunia itu memang ternyata kalau belum diselesaikan masih gentayangan, berarti ya Pak Ustaz ya? Ya, itu bisa seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa kuliru min amri robi kan, urusan ruh itu urusan Allah. Tapi kembali lagi, kalau di alam barzah itu ruh belum nyampe ke akhirat, sehingga ya bisa saja. Ya mungkin itu bisa saja. Saya juga mengamati film Vina ya, itu mungkin bisa terjadi seperti itu, karena dia kan merasa belum selesai lah urusannya di dunia. Jadi ya, siapa yang bunuh kita nggak tahu lah, itu urusan polisian, tapi kan berarti ada sesuatu yang belum selesai sehingga dia belum tenang gitu. Mungkin itu pendapat saya ya. Pak Ustaz, selama sebagai Pak Lebe ya, mungkin jenazah, pernah nggak Pak Ustaz lihat arwah secara langsung di kuburan atau di rumah, itu pernah? Tidak Mas, Tidak. Alhamdulillah saya tidak pernah. Cuman kalau ya mungkin kalau mimpi itu pernah. Karena saya lagi untuk melihat seperti itu, saya bilang itu sedikit pengetahuan kita sedikit sekali Mas diberikan Allah, sehingga mungkin ada orang-orang yang diberi kelebihan, bisa memang ada, tapi itu sedikit sekali itu. Dan saya kebetulan belum sampai ke arah itu. Karena memang ada ilmu Mas, ilmu untuk mempelajari, kita olah batin, tirakat, dikit dan lain sebagainya, sehingga kita nanti mata batin, misalnya mata batin kita itu terbuka untuk bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Memang ada, tapi saya terus terang belum pelajari. Dulu pernah ada, ya teman saya nawari, tapi saya
belum minat ngaji ya pernah ngaji tapi hanya berapa hari pertemuan itu aja masih mental lah istilahnya seperti itu. Pak Ustadz, yang banyak ya kasus-kasus kecelakaan terus dibunuh atau bunuh diri itu arwahnya kemana Pak Ustadz? Atau gentayangan kemana-mana atau masih di alam apa nama alam gaib ya? Apa belum bisa diterima amal ibadahnya kok bisa gentayangan? Itu kasus-kasus yang seperti itu rohnya itu kemana Pak Ustadz? Nah, itu seperti yang saya sama dari awal bahwa itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi karena di alam barzah atau alam kubur jasad bisa hancur mas. Jasad maksudnya kan ada orang tenggelam di laut, ya kan? Ada yang kebakaran, itu kan jasadnya. Kalau ruhnya itu masih hidup menunggu nanti kiamat di akhirat. Nah, karena dia masih di alam barzah, alam pembatas itu antara akhirat dan dunia. Nah itu dia menurut ada juga yang mengatakan di langit, ada di mana itu saya juga kurang tahu karena sekali lagi pengetahuan saya sedikit, tapi ya bisa jadi mas seperti yang saya bilang tadi, kalau mengasah dari pengalaman adik saya itu kan berarti dia belum tenang selama itu, tapi alhamdulillah cuma 3 hari 4 hari lah begitu sudah selesai dia bilang ke saya sudah tenang. Jadi yang mungkin yang belum selesai urusannya itu ya itu mungkin yang mas bilang itu yang dibunuh dan lain sebagainya itu mungkin ya arwahnya belum tenang sehingga dia bisa kembali ke dunia untuk minta diselesaikan oleh siapa yang bisa. Terus kasus tentang pesugihan nih Pak Ustadz, mau tanya nih. Pesugihan kan biasanya ada tumbal ya. Itu tumbal arwahnya apa benar dijadikan budak atau dijadikan ganjil jembatan atau dijadikan apalah di istana mereka ya. Itu benar nggak Pak Ustadz arwahnya di situ kalau sebagai tumbal nih? Ya maaf, saya kurang tahu mas, sehingga saya kurang tahu dan tidak berkompeten untuk menjawab seperti itu karena kalau saya jawab nanti kan salah itu, berarti saya bilang aja saya nggak tahu masalah apalagi urusan wah pesugihan itu intinya rasa melu-melu saya gampang saya nggak yuk iki jenengan hidup di dunia itu syukuri apa adanya gitu aja. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Kalau jangan ngurusi dunia mas ya Allah Gusti finise mati mas, orang nomarme orang hidup itu nggak ada puasnya kalau nuruti dunia. Iya. Jadi janganlah ikut-ikutan seperti itu. Yang penting akhirat ya Pak Ustadz ya. Ya tetap balatansa nasib bagaimana dunia. Iya. Nasib kita di dunia harus kita pikirkan. Tapi Islam itu agama tawasud mas, agama pertengahan. Jangan masih apa tuh mas Abu Jagat kan? Iya. Fit dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Enggak, dunia so punya kebaikan, akhiratnya juga penuh kebaikan gitu loh. Tapi yang baik, yang halalan, thayyibah, wasi'ah, mubarakah. Insya Allah Pak Ustadz ya berkah dunia dan akhirat Pak Ustadz. Alhamdulillah, amin. Makasih ya sebelumnya Pak Ustadz nih udah mau cerita-cerita tentang misteri ya. Oke. Semoga Pak Ustadz selalu sehat dan panjang umur ya. Amin. Oke. Semoga Pak Ustadz minta doanya nih untuk tentang misteri dan juga untuk teman-teman yang menonton biar mereka selalu berkait sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Pak Ustadz, Pak Ustadz. Terima kasih kepada Gus Atta ya? Gus Muhyiddin yang memberikan waktu kepada saya. Untuk penutup, marilah kita berdoa. Sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Bahwa kita manusia hanya berusaha semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya bergantung pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu termasuk ad-doa silahul mu'minin, bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Kita berdoa setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga, ikhtiar semampu kita dengan cara yang benar, lalu kita berdoa. Itu yang disebut tawakal mas. Ini tawakal tapi ora usah jeneng itu tawakal. Tawakal itu kita berusaha sesuai kemampuan kita, mengarahkan segala apa yang ada potensi dalam diri kita kerahkan semuanya menuju ridho Allah, barokah Allah, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. Tapi disebut jadi Mas Ustadz Yusuf ya. Namanya tawakal ala Allah, bahwa kan seperti itu. Kalau siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Namanya tawakal ala Allah, bahwa Inna Allah balighu amrih, Allah akan mencapaikan segala urusannya. Likulli syai'in qadra. Jadi ya sebagai penutup sekali lagi saya alhamdulillah sudah dipanggil ke sini. Sekali lagi saya
bukan ustadz, sekali lagi saya hanya orang biasa yang kebetulan yo sedikit ngerti tentang ustadz. Yo alhamdulillah kalau memang sedikit ilmu saya ini manfaat bagi semua, khususnya bagi para pemirsa YouTube Lintang Misteri. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi para pemirsa semua. Manfaat fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasul ajmain. Alhamdulillah min hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunsina biha min jami'il wal afat wa taqdilana biha ya Allah min jami'al hajat. Bintang misteri wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati. Allahumma ya Allah fi majlisina ya Allah, fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farastah wa la daran illa adadah wa la hajatan min hawajitina fid dunya wa la ila qadiyatana ya rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'alna semua bintang misteri. Allahumma ij'alna min ahlina wa jama'atana min ahli ilmi, min ahli amal, min ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum minas syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yusuf, nuwun ya. Gantian. Amin. Amin ya Allah amin. Ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna. Amin ya Allah amin. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna minkum taqabbal ya karim. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haliminan ahwali muhtahili maulaya salli wa salim daiman abada alal habibika khairil alqiku lihimi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah SWT. Yang penting kita harus banyak selawat bersifat. Suatu waktu jangan sampai kita tinggalkan. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Terima kasih Ustaz. Nggih, udah. Terima kasih Ustaz.